Keuntungannya dari strategi ini, produknya berarti sangat terspesialisasi dan terlokalisasi. Jadi spesial banget gitu produknya dan sangat lokal banget gitu karena dia secara langsung bisa menyesuaikan dengan preferensi atau seleranya atau kesukaannya pelanggan gitu ya. Dan karyawan-karyawan yang berada di pasar tersebut ya artinya perusahaan yang ada di negara tersebut dia sangat-sangat memahami budaya negaranya itu ya budaya di negara tersebut. Jadi artinya untuk menggunakan strategi multi domestik ini, itu akan memungkinkan perusahaan itu melakukan kontrol portofolio anak perusahaan lokal yang bisa ditingkatkan dan diturunkan berdasarkan kinerja, gitu ya. Lalu bisa memiliki akses keunggulan kompetitif lokal dengan mudah. Jadi seperti kayak tenaga kerjanya, ya jalur pelayaran, sumber daya alamnya yang digunakan gitu, itu bisa juga lebih mudah gitu ya dan mendapatkan landasan yang lebih kuat di pasar lokal. Jadi di pasar lokalnya dia bisa lebih kuat gitu posisinya dan bisa lebih cepat pertumbuhannya. Pada dasarnya untuk perusahaan multi domestik ini akan beroperasi dengan satu perusahaan induk dan beberapa perusahaan terpisah di setiap negara. Jadi dia punya induknya di mana, lalu dia punya cabang-cabangnya di mana gitu ya. Nah, itu kondisi itu disebut dengan greenfield investment ya. Jadi kalau ada istilah greenfield investment, tahu artinya perusahaan itu dia punya perusahaan induk satu, terus ada beberapa perusahaan terpisah di setiap negara gitu ya yang masih satu induk. Jadi dia punya holding company. Jadi punya satu perusahaan holdingnya besarnya, lalu perusahaan lainnya gitu ya, mencar-mencar di setiap negara. Model ini juga bukan tanpa tantangan karena keberhasilan dari setiap unit domestik itu harus ada pemahaman yang sangat mendalam terhadap pasar dan sumber dayanya gitu ya. Jadi perusahaan bisa aja dia punya duplikat dan bagian-bagian atau silo istilahnya. Silo itu adalah kotak-kotak atau departemen-departemen di setiap perusahaan, tapi dia juga bisa mengubah penawarannya itu setiap kali mereka memasuki pasar baru. Ya, jadi dengan pendekatan multi domestik, program lokalisasi yang kuat itu menjadi sangat penting. Ya, ini contoh perusahaannya dengan strategi multi domestik. Nah, ada yang pernah dengar nggak nih dari tiga perusahaan ini? Mana yang belum pernah dengar? Johnson and Johnson, tahu produknya apa? Sabun baby, Bu. Nah, oke. Okay. Protect and Gamble, Gamble ada. Tahu nggak? Protect and Gamble. Banyak itu ya. Jadi ada Pampers, ya termasuk baby juga ya untuk keperluannya baby. Tapi kalau Johnson and Johnson itu lebih ke apa? Sebenarnya lebih ke bahan-bahan ini, produk-produk yang berbahan kimia ya. Termasuk dia ada di bawahnya sebenarnya berapa banyak merek di situ sebenarnya ya. Di bawahnya payungnya Johnson and Johnson gitu. Ya. Terus juga ada Nestle, tahu ya Nestle ya. Nah, Gerber, Purina, Perrier, Häagen-Dazs ya Tolhouse itu dimiliki oleh perusahaan Nestle ini. Dia perusahaan permen milik Swiss. Nestle itu juga lebih dari 2.000 perusahaan di bidang makanan dan minuman ya di bawahnya dia gitu. Jadi bisa dilihat di situ setiap negara itu dia punya punya brand gitu ya, punya produk yang menyesuaikan dengan negaranya. Jadi itu makanya ada namanya Lindt, Häagen-Dazs gitu. Itu disesuaikan dengan lokalnya gitu. Ya, seperti itu. Nah, yang ketiga itu adalah integrasinya yang paling global. Jadi kita gunakan perusahaan itu menggunakan strategi global ya. Strategi global ini spektrum integrasi global ya atau responsif lokal itu beroperasi dengan strategi global. Artinya di sini standarisasi sebanyak mungkin, termasuk warna pesan. Ya tadi saya kasih contoh itu Coca-Cola ya, warnanya ya merah gitu. Botolnya, kalengnya gitu misalkan gitu ya. Operasionalnya itu juga dia akan membangun proses yang bisa diulang
dan juga terukur, ya, tidak peduli itu di pasar luar negeri mana, ya, mereka punya satu merek dan punya satu rangkaian produk dan punya satu pesan dari kantor pusatnya gitu. Jadi standar ya. Misalkan apalagi ya, produk apa ya, Honda juga misalkan gitu ya, itu juga punya standarnya. Keuntungannya dengan strategi global ini gitu ya, perusahaan itu dia bisa mendapatkan merek global yang bisa langsung dikenali ya, dengan langkah demi langkah itu penetrasi terhadap pasar global. Jadi di sini perusahaan itu bisa melakukan, memanfaatkan skala ekonominya dengan proses dan operasional yang efisien dan bisa menyederhanakan pengembangan produknya ya, dengan satu lini produk tapi sedikit perubahan ya, sedikit perubahan. Nah, tantangannya di sini dalam strategi global itu bagaimana bisa standarisasi itu dicapai. Jadi seberapa besar standarisasi itu harus dicapai ya, karena merek-merek global ternama pun itu masih berinvestasi pada tingkat lokal ya, dan harus beradaptasi juga terhadap pasar lokal gitu ya. Tapi juga hanya harus bisa bagaimana nih tadi ya, bisa masuk secara global ini tadi gitu, bisa buat standar semua gitu ya. Jadi artinya perusahaan itu dia memang sebaiknya berinvestasi dulu dalam proses pelokalan. Jadi kalau lokalnya sendiri udah solid, pelanggannya sudah bisa berinteraksi, misalkan udah bisa dengan situs, dengan aplikasi seluler ya, dalam hal kemasannya, bahasanya gitu. Nah, kalau itu udah bisa dipegang gitu ya oleh si perusahaan itu, maka dia udah bisa mulai masuk dengan strategi globalnya gitu. Ini contoh perusahaan dengan strategi global. Ada Amazon, Apple, Disney, ya pasti kita udah tahu lah. Amazon ini perusahaan terbesar di dunia, ya dia ada di 58 negara dan ini perusahaan e-commerce ya terkemuka di setiap negara kecuali Tiongkok, di mana Tiongkok ada Alibaba. Jadi dia kalahnya Amazon tuh sama Alibaba. Alibaba punyanya siapa ya? Ada yang tahu nggak? Jack Ma. Nah, Jack Ma, betul. Ya, punyanya Jack Ma. Kalah dah. Ya, jadi nggak bisa masuk di Tiongkok Amazon karena bersaingnya sama Alibaba gitu ya. Alibaba aja udah masuk ke seluruh dunia juga ya, gitu kan, di Indonesia juga juga udah besar juga gitu Alibaba ya, gitu. Makanya itu ya salah satu contohnya. Alibaba juga termasuk perusahaan dengan strategi global. Apple, siapa yang nggak kenal Apple ya? Jadi di sini dominan karena desainnya yang terkenal ya. Apple itu ramping ya, terus perangkatnya juga mudah digunakan gitu. Ya, di situ bisa kita lihat ya, sama lah di setiap negara sama. Disney itu ini juga apa, kecil sebenarnya ya, taman-taman atau dia bikin kayak dunia apa, semacam kayak miniaturnya dunia lah gitu ya. Tapi ada, kalau misalkan kita kita ke di situ dibandingkan antara di Shanghai atau di California ya, itu masih ada bau-bau ini lokalnya gitu ya. Jadi merchandise-nya itu masih menyesuaikan dengan negara lokal juga gitu ya, dengan lokal di negara setempatnya gitu.